Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, para hadirin yang sudah menghadiri menghadiri sarasehan virtual ini di pagi yang indah dan di pagi yang berbahagia di hari Sabtu ini, tanggal 7 November 2020. Di sini di dalam ruangan ini sudah hadir salah satu narasumber yang dari Bali, Bapak Made Agus Wardana. Juga nanti akan ada diimbangi dengan oleh Bapak Wicaksono Hadi yang akan memaparkan materinya secara virtual, secara daring. Dalam sarasen Timbang Rasa kali ini kita akan membahas tentang cerdas bernas konten virtual. Jadi pada masa pandemi ini pementasan konten-konten yang bersifat virtual, daring, online semakin menunjukkan sesuatu yang masif. Dalam artian sebelum-sebelumnya memang bahwa channel-channel YouTube, terus blog, web, media sosial itu juga diberikan muatan-muatan berkaitan dengan seni budaya, tentang konten-konten kreatif. Cuma pada masa tahun 2020 karena kita menghadapi persoalan yang carut-marut pandemi ini, sehingga membuat para sektor kreator lebih banyak bekerja dari rumah dan mungkin juga memunculkan ide-ide yang cerdas di dalam mengisi konten-kontennya, seperti misalnya channel YouTube dan lain-lainnya. Nanti untuk hal ini nanti akan dipaparkan lebih panjang lebar lagi oleh Bapak Made Agus Wardana dan Wicaksono Hadi. Pada kesempatan pertama saya akan memberikan ke Bapak Made Agus Wardana. Sebelum itu saya akan bacakan sedikit biodata beliau. Bapak Made Agus Wardana lahir di Banjar, Denpasar, di Pegok, Denpasar, 25 November 1971. Beliau sempat menamatkan pendidikannya di SDSI Denpasar yang sekarang menjadi ISI Denpasar pada tahun 95. Sempat bekerja di KBRI Brussels, Belgia selama 23 tahun dari tahun 1996 sampai 2018. Bapak Made Agus ini mempunyai satu channel YouTube yang luar biasa dengan channel YouTube-nya judulnya Ciat gitu ya, Ciat, atau bisa diketik Made Agus Wardana. Nah, pada saat presentasi kali ini Bapak Made Agus akan mempresentasikan selama 30 menit tentang bagaimana mengais manis dunia virtual, dan juga akan presentasi tentang karya beliau tentang gamelan mulut atau gamut. Untuk kesempatan saya berikan kepada Pak Made Agus. Terima kasih Pak Jengki yang sudah memberi kesempatan. Saya menyapa dulu kepada para hadirin, teman-teman semua, Bapak Wicaksono Hadi, juga ada Yukaku di situ dari Jepang. Wah, terima kasih juga hadir dan terima kasih atas kesempatan ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa presentasi yang barangkali mungkin dalam tema cerdas bernas konten virtual ini bisa menjadi alternatif solusi, karena sebelum konser virtual yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di bulan Juli yang lalu, saya kebetulan di YouTube juga sudah mencoba mengeksplorasi gamelan mulut itu. Kemudian ada beberapa konten-konten edukasi yang untuk menambah, kemudian untuk memberi peluang kepada adik-adik atau rekan-rekan yang ingin melihat dari dekat atau melihat bagaimana sih proses gamelan mulut itu sendiri. Lebih lanjut saya akan menyampaikan presentasi melalui PowerPoint. Saya mohon ya.
Jadi saya ambil subtema di sini berjudul Mengais Manis Dunia Virtual. Dan ini adalah sebuah perjalanan, sebuah eksplorasi. Boleh next? Di sini terlihat gambar seorang pria yang saya beri nama Mantinyu. Oke, next. Mengais manis dunia virtual. Dibagi menjadi 4 bagian di sini. Yang pertama adalah mencuatkan jiwa survive. Kemudian yang kedua saya akan mempresentasikan gamelan mulut sendiri. Yang ketiga juga ada partisipasi kami dalam pertunjukan virtual Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada bulan Juni lalu. Dan yang keempat ada sebuah harapan dan barangkali sebuah usulan, Pak. Jadi mungkin akan bisa menjadi sesuatu yang bisa kita nanti diskusikan. Okay, next. Di situ ada wajah orang tuh agak ngeselin sebetulnya, tetapi dia manis, dia tersenyum. Artinya dia itu adalah dia ingin menginspirasi, dia orangnya produktif dalam situasi pandemi sekarang ini. Next. Jadi ketika kita menjadi seniman, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan gejolak sosial dan realitas yang terjadi di masyarakat. Jadi ya kita juga hendaknya memahami situasi, aktualitas berita yang terjadi dalam keseharian. Tujuannya ya untuk mempertajam pikiran kritis kita. Nah, sebagai seniman kita mesti berusaha beradaptasi dengan situasi itu. Nah, ketika situasi yang sulit seperti sekarang ini, seniman dia berkarya. Tapi kenyataannya karyanya itu ternyata ada yang diterima di masyarakat dan juga ada yang tidak. Nah, di sini muncullah Pak, sebagai seniman kita ada konflik diri. Jadi kita melawan lemahnya motivasi kita karena tidak ada tempat untuk pentas karena situasi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di situ senimannya membuka pikiran dan ingin mendongkrak hati nurani yang menyatakan bahwa gua atau kita ini harus mencoba terus, Pak. Jadi kita harus menjelajah sesuatu yang lain, mencari-cari tanpa ambisi. Artinya kita memanfaatkan waktu yang ada. Selama berbulan-bulan kita di rumah, kan bingung kita. Apa yang harus dikerjakan? Oke, next. Nah, disitulah mencuat ininya kita, jiwa survive kita. Oke, lagi. Nah, tanpa disadari dalam kurun waktu 6 bulan ini, di tengah krisis ini, seniman itu ternyata memang tidak terlindungi. Kan mereka mengais upaya sekedarnya, jadi untuk bertahan hidup. Berbeda ya kalau kita ada seniman yang di Eropa misalnya, kan ada tunjangan sosial mereka. Kalau di sini kan seniman yang memang betul-betul tidak ada yang tidak ada tunjangan lah, istilahnya kalau man project ya jadi atau hidup kan gitu. Nah, berbeda sekali. Nah, ini juga senimannya di sini juga banyak juga yang berpikir begini. Ya gua cobalah di trends, gua coba di YouTube, barangkali konten edukatif gua itu bisa menghibur orang, kemudian bisa membuka peluang usaha. Misalnya ada program monetasi YouTube itu yang iklannya. Tapi Pak, namun itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi belum tentu juga seniman berkarya harus ada yang melihat terus, ternyata tidak. Nah, ini adalah tantangan yang luar biasa. Bagaimana dia mencuatkan jiwa survive-nya itu. Next. Akhirnya ide saya muncul ingin memanfaatkan waktu. Kebetulan saya juga memiliki channel YouTube yang sudah sejak 2007, di mana saya mendokumentasikan berbagai kegiatan budaya. Tujuannya hanya ingin mendokumentasikan agar anak-anak kita bisa melihat apa yang kita lakukan di kemudian hari. Itu sebetulnya awalnya dokumentasi. Nah, gamelan mulut ini kebetulan saya tinggal di Belgia dari 96 dan saya bekerja di kedutaan sebagai local staff, kedutaan besar di bidang kebudayaan dan promosi pariwisata. Kan ada waktu weekend gitu misalnya saya mencoba di situ
membuat gamut gitu, saya namakan gamelan mulut gitu. Gamelan mulut itu saya menggunakan loop station, jadi looper saya rekam, dia berbunyi dengan nada-nada nyang nyeng nyong nyeng nyong nyang. Jadi nada-nada itu ingin saya deketin ke gamelan gong kepiar. Jadi gamelan gong kepiar itu kan nadanya ya nyeng nyong nyeng nyong nyong. Jadi saya ingin yang mendekati ke situ, walaupun juga frekuensi suara manusia kan beda dengan instrumen gamelan. Dan gamelan mulut ini memiliki kebetulan dua tokoh bertopeng. Jadi yaitu Bli Gamut namanya dan Man Kinyung. Kalau Bli Gamut ini menyuarakan gamelan Bali, sedangkan Man Kinyung adalah tokoh manis, lembut, tersenyum yang merupakan warga keturunan Belgia. Jadi karena memang mirip wajahnya itu. Iya, multicultural. Manyung itu ingin tetap produktif di masa pandemi dengan berjualan sayuran dan daluman secara online. Nah, ini sebetulnya sebuah kisah nyata. Jadi kisah saya memang seperti itu, dan mungkin di gambar bisa lihat kedua orang itu yang kebetulan pada saat bulan April lalu itu sempat viral di WA dan lain sebagainya. Karena dibilang lucu dan menghibur dan disenangi banyak orang. Next. Nah, dalam petualangan gamelan mulut itu ada banyak hal yang saya temui. Saya namakan petualangan gamelan mulut. Yang pertama adalah mengeksplorasi gending gamelan Bali yang saya dalam tanda kutip saya gamutkan. Jadi misalnya Margopati. Ternyata saya coba-coba, penarinya bisa dia mengiringinya, menarikannya. Kemudian saya coba lagi dengan oleng, tamulilingan, angklung, tentangan, semua saya coba. Dan saya upload di YouTube. Nah, itu eksplorasi gending gamelan Bali ini yang secara sampai sekarang pun saya masih continue mempelajarinya, mencoba yang lain agar kita menemukan hal-hal yang berbeda. Kemudian yang kedua, pembelajaran teknik olah vokal. Nah, ternyata ini penting sekali, kita menyuarakan gamelan itu memerlukan sikap yang betul-betul teknik terus intonasi, kemudian pernafasan yang memang sedikit demi sedikit perlu latihan secara kontinu. Kemudian yang ketiga ada penemuan agam lukus. Secara tidak sengaja agam lukus itu tertutup pengertiannya. Kalau agam tari Bali itu kan lebarnya begini ya. Dan ini sekarang tertutup begini karena ketika saya menyaksikan ada di YouTube itu, saya menggunakan frame pintu sebagai media waktu itu. Saya videokan, ternyata saya hanya bisa menari terikat tangannya begini saja. Akhirnya saya jadikan, saya mengklaim aja, tapi nggak tahu, mungkin sudah ada agam lukus yang lain, saya nggak tahu. Tapi saya namakan adalah penemuan agam lukus. Jadi itu salah satu yang baru yang ditarikan oleh Manyung sendiri. Kemudian ada pembelajaran seni peran. Pelajaran seni peran ini Manyung dan Gamut itu berusaha belajar acting, ternyata mengasihkan juga. Jadi ada dua karakter di situ yang saya mainkan. Yang pertama begitu manis, yang kedua agak cerewet gitu ya. Nah, yang kelima adalah hiburan. Nah, ini sudah pasti di sini di Bali kalau tidak terhibur memang susah untuk disukai penonton. Di sini kan dibilang kalau sudah ada pun betul kan gitu. Nah, sebetulnya semua ingin kita akomodir di sini, jadi publik juga merasa terhibur dan merasa senang. Dan yang keenam adalah seni videografi. Jadi kebetulan juga saya juga banyak belajar dari YouTube itu, mencoba mempelajari videografi, dan terus terang saya yang mainin. Jadi saya melakukan sendiri, ngeditnya juga sendiri, videografi juga sendiri, gamut juga sendiri. Oke, next. Nah, adalah disampaikan di sini, materi sini yang saya gamutkan saya sudah sampaikan tadi. Ada Truno Jayo, oleng tambulilingan, pendek, penyambutan, topeng tuwo, rejang, tapluk, dan sebagainya. Itu bisa lihat nanti di YouTube. Kemudian ada karya original yang asli, bisa dilihat di YouTube juga, Gamut vs Man Kinyung. Dia berolah vokal di situ. Kemudian ada adegan agam lukusnya. Kemudian saya buat juga new normal, bagaimana keadaan itu pada saat diterapkannya new normal. Kemudian saya mencoba ikut bertema new normal.
kemudian Ayo Kreatif Mari Produktif. Di samping itu saya coba juga melakukan eksplorasi tentang pop Bali. Ya mungkin ini cara Janger Pego. Kebetulan saya dari Pego, jadi mencoba membuat lagu populer Bali dengan bahasa Bali sendiri. Kemudian bisa taruh gamut, tambahkan gamut. Ternyata banyak sekali yang menyukainya. Kemudian ada Kanti Kisut dan lomba gamut tingkat dunia dan Mantinyum Solide. Itu semua beberapa karya original. Next. Nanti bisa dilihat di foto beberapa adegan-adegan ini, cuplikan ini bisa dilihat di YouTube, dan tentunya bisa ada warna lain, ada rasa yang berbeda ketika orang nari rejang rendeng biasanya kan gamelan gongkot ya. Sekarang kita narikan dengan suara mulut itu sangat berbeda.